Ini sejujurnya, oh ya, ini mungkin boleh satu pertanyaan terakhir, Ustadz? Tafadhol, bismillah. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mohon nasihat bagi Ana. Saat ini cukup berat bagi Ana karena terpaksa terpisah jarak dari istri bahkan setelah menikah. Jadi, setelah akan menikah, seminggu kemudian langsung terpisah. Lalu ternyata banyak sekali peristiwa-peristiwa baik dari sebab Ana maupun keluarga besar yang melukai perasaan istri. Hingga kemudian permasalahan yang sering muncul adalah kesalahpahaman dan masalah komunikasi. Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik interaksi antara Ana dan istri. Namun, istri masih sering teringat-ingat masalah-masalah yang lalu, yang menjadikan permasalahan komunikasi menjadi lebih rumit. Mohon nasihatnya Ustadz, supaya tetap tercipta suasana rumahku, surgaku. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan yang menarik jamaah ya. Menikah seminggu terus pisah sama istrinya. Iya. Sepertinya istrinya kumpul sama orang tua suami. Sepertinya kalau dari cerita ini Ceritanya masih ada seperti di... itu ya. Iya, Nah, betul. ya ahibati fillah, ana ingatkan kepada para suami. Istri itu punya hak tempat tinggal. Allah Azza wa Jalla mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wala tudarruhun. Allah mengatakan berikan tempat tinggal kepada istrimu sesuai dengan keluasan kalian. Jangan membahayakan mereka. Kalau kumpulnya istri sama orang tua kita menyebabkan keributan, berarti jadi bahaya. Bukan jadi baiti jannati. Tiap hari ribut. Ada orang tua itu yang kalau melihat kelakuan menantu salah terus. Ada yang seperti itu. Masak yang nggak enak, di kamar salah, di ruang tamu salah. Kalau memang seperti itu, hak tempat tinggal dia sendiri, itu tolong diberikan. Tapi kalau enggak, alhamdulillah enggak usah, cocok anak punya istri sama orang tua anak cinta sama istri anak, alhamdulillah. Jadi ya udah tinggal bersama di sana. Baik, gimana sekarang nih? Kondisinya pernah terjadi keributan, salah paham, dan sekarang udah mulai membaik. Cuma istri kadang-kala ingat. Caranya bacakan ayat yang tadi tentang sifat-sifat penghuni surga yang mereka tidak menyimpan dendam. Yang mereka tahu semua melakukan kesalahan. Kita nih punya salah sama Allah Azza wa Jalla. Tiap hari kita istighfar. Besok istighfar lagi. Lusa istighfar lagi. Puluhan tahun. Sampai mati kita nggak berhenti istighfar. Minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Apalagi malam-malam Lailatul Qadar. Doa yang paling utama dibaca apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau cinta maaf, maafkan aku ya Allah. Lalu ternyata kita tidak memaafkan orang lain. Kita minta maaf. Lalu kita tidak memaafkan orang lain. Abu Bakar As-Siddiq pernah marah sama sepupu dia. Atau anak sepupunya. Mistoh. Mistoh ini melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Apa kesalahannya? Mistoh ini kerabatnya Abu Bakar. Abu Bakar suka membantu dia karena dia miskin. Ketika terjadi fitnah di kota Madinah, ada isu hoak yang disebarkan bahwa Aisyah berzina. Putrinya Abu Bakar berzina. Mistoh termasuk yang menyebarkan berita itu. Setelah turun pembebasan buat nama baik Aisyah dari berita tersebut yang Allah turunkan di surat An-Nur, itu Abu Bakar bersumpah tidak mau membantu Mistoh lagi. Nggak mau kenal lagi sama Mistoh. Sakit hati. Maka Allah tegur.
Allah mengatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallah lakum. Hendaklah tuh orang-orang yang punya kelebihan harta, ya, punya kemuliaan, hendaklah mereka memaafkan. Mereka melupakan udah kesalahan saudaranya. Apa kalian gak ingin diampuni sama Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya Abu Bakar mengatakan, bala ya Allah. Abu Bakar membayar sumpahnya, lalu dia mengatakan, bersumpah lagi, aku tidak akan pernah mencabut pemberianku untuk Mistah. Jadi kalau bicara maaf, tolong istrinya dididik. Apa gunanya menyimpan dendam, sakit hati? Kita kalau kena duri, kesusuk duri di tangan kita atau di kaki kita, Allahu Akbar, kita jalan itu sakit. Kita kepingin dikeluarkan. Gimana kalau duri itu ada di jantung kita? Dibiarkan. Kemudian nasihatkan kepada istri untuk melihat kepada kelebihan keluarganya. Kelebihan orang tuanya yang telah mau menikahkan anaknya dengan dirimu. Dan ingat, semua orang melakukan kesalahan. Penghuni surga itu bukan yang tidak berbuat dosa. Tapi apabila mereka berbuat dosa, mereka bertobat dan kembali kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Karena di Surabaya udah mau maghrib ini jemaah. Nah, Anda kembalikan ke moderator, Bang Andi, jazakumullah khairan. Ya, alhamdulillah, jazakallah.